Baik, apa di antara hadisnya? Kita bacakan. Sayati 'alan nasi zaman, akan tiba pada satu masa dihadapkan pada sekelompok manusia. Awas, kalimatnya menggunakan sin, sayati. Beda antara sayati dengan ya. Kalau menggunakan saufa, itu ada fase yang tidak terlampau dekat, jaraknya masih agak jauh saat itu disampaikan. Jadi kalau misalnya Nabi mengatakan sayati, berarti bukan dekat-dekat masa Nabi, agak jauh dari masa Nabi. Paham ya? Kalau Nabi mengatakan yati, itu berarti agak dekat ke masa Nabi, akan datang. Jelas ya? Tapi misal hadis yang lain di Musannaf Abdul Razzaq dari Anas bin Malik juga radhiyallahu taala anhu, nomor hadis 20.020, lihat kalimatnya. Masya Allah, ketika sedang, kata Anas, bainama nahnu julusun inda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk-duduk dekat-dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi maksudnya, fa idza yaqul, tiba-tiba beliau berkata, yatlu alaikumul ada min hadzal fajr rajulun min ahlil jannah, akan nampak pada kalian sekarang ini di sudut yang ini seorang pemuda ahli surga. Begitu disebutkan, muncul dia, fa idza rajulun min ansarin, tiba-tiba seorang pemuda dari Ansar, tantifu lihyatuhu min atharil wudu, riwayat lain min ma'i wudu'i, janggutnya masih basah dengan air wudu, tangan kirinya menggenggam sandalnya, masuk dia mengucapkan salam. Disebutkan 3 hari berturut-turut orang itu saja, dekat. Tapi kalau menggunakan sin, itu pertanda ada jeda, ada masa. Jadi kata Nabi, lihat, sayati 'alan nasi zamanun, akan tiba nanti bagi manusia satu masa, tapi bukan di masa itu, enggak dekat-dekat, masih ada jarak. Awas, as-sabiru 'ala dinihim, as-sabiru 'ala dinihim. Dalam riwayat lain, as-sabiru minhum 'ala dinihi, orang-orang yang sabar memegang teguh ajaran agamanya, kal qarabin 'alal jamal, sulitnya kesabaran itu dilukiskan seperti halnya memegang bara di tangannya. Akan tiba nanti satu masa saat memegang teguh ajaran agama itu, orang sabar itu saking sabarnya, sulitnya luar biasa, seperti memegang bara di tangan. Saya mau tanya pada antum, ada yang bersedia memegang bara di tangan? Bara api? Saya mau tanya, kalau memegang bara api itu panas atau tidak? Sudah pernah? Loh, Masya Allah. Sakit atau tidak? Sakit, ilustrasinya sakit. Dari mana tahunya? Mau megang aja enggak? Mau megang saja sudah terasa sakitnya, apalagi dipegang. Membayangkan saja sudah terasa. Maka ini kata Nabi, akan tiba satu masa, orang itu mau mempertahankan agamanya, mau mengambil ketentuan agamanya, tingkat kesabarannya meningkat, perjuangannya lebih tinggi, seakan-akan seperti menggenggam bara api. Tidak mudah. Tidak mudah untuk menggenggam tuntunan agamanya. Butuh kesabaran luar biasa. Ada tekanan yang luar biasa. Jadi mau ngambil ajaran agama itu sesulit dia memegang bara api. Ini bahasa kiasan yang sangat dalam, bahwa ada tiba satu masa yang saat kita akan mempraktikkan ajaran agama, berpegang teguh di dalamnya, ternyata terasa tidak mudah. Satu, ada fase saat manusia, khususnya muslim, merasa kesulitan, sulit memegang teguh ajaran dinnya. Ini. Kedua, orang-orang yang hidup di masa ini oleh Nabi disebut dengan bahasa yang istimewa, as-sabir, orangnya sabar. Di orang sabar saja sudah sulit, apalagi yang tidak sabar. Ketiga, kesulitan orang-orang ini seperti halnya orang yang sulit menggenggam bara api, genggam bara. Baik, saya ilustrasikan dari poin yang ketiga dulu. Baik, tadi antum saya tanya, mau genggam bara api saja sudah susah. Bahkan ada yang tidak mau genggam, dia nggak mau. Ini ilustrasinya, saking sulitnya situasi itu, orang mempraktekkan agama aja sudah susah. Sudah susah. Seperti orang disuruh megang bara, dia tidak mau. Nah ini disuruh diminta ngambil pimpinan agama, dia pun nggak mau. Ini seperti orang kesulitan seperti menggenggam bara api. Dulu pakai hijab ya, pakai. Sekarang pakai hijab ya, malu malu. Bisa Anda bayangkan? Dulu diminta ke masjid, berangkat.
Bahkan Masya Allah, selevel Abdullah bin Abi Umi Maktum, matanya buta, sahabat senior, jarak rumah ke masjid juga terlampau cukup jauh. Masya Allah, tidak ada penuntun, masjidnya alasnya cuma tanah, tiang-tiangnya dari pelepah kurma, atapnya daun-daun kurma. Meminta rukhsah kepada Nabi, ya Rasulullah, aliyah rukhsah, boleh nggak saya dapat keringanan sholat subuh? Kata Nabi, atasma'ul adhan, apakah anda mendengar adhan? Kata beliau, bala. Kata Nabi, madum atasma'ul adhan fa'addiha fil masjid, selama masih dengar adhan, tunaikan ke masjid. Apa respon beliau? Bukan pesimis, bukan bertanya, bukan mencela. Segini masih disuruh ke masjid juga? Tidak. Apa yang terjadi pada beliau? Kalau sekarang misal saja subuh 4.45, jam 3 sudah berangkat ke masjid, meraba jalan, datang ke masjid. Sampai sejak peristiwa itu azan di masjid, anda bayangkan, azan. Sampai di masa Ramadan azannya 2 kali. Azan beliau, azan Bilal bin Rabah. Yang satu memberikan isyarat akan berakhirnya masa sahur agar dipercepat. Setelah itu Abdullah bin Mas'ud baca 50 ayat. Lalu ketika masuk waktu fajar, azan yang keduanya. Sampai sekarang di Madinah azannya 2 kali. Antum tanya Ustaz Khalid, 2 kali azannya. Silakan. Anda bisa bayangkan. Tapi akan muncul satu situasi, maaf, bukan sahabat, ayat Quran tidak pernah turun pada dirinya. Abdullah bin Abi Maktum, abasa turun pada dirinya. Bukan sahabat, ayat Quran tidak turun pada dirinya, belum tentu mulia di hadapan Allah, surganya belum jelas, amalan berantakan, hisab menegangkan. Tapi anehnya, matanya sehat, fisiknya kuat, jarak ke masjid begitu dekat, masjid dengan dirinya, dengan rumahnya paling cuma 5 meter jaraknya, sepeda ada, mobil ada, motor ada, Allahu Akbar, adzan, sampai komat, belum ke masjid juga. Cek. Tapi hebatnya, konser musik jauh-jauh datang. Belum dimulai, tiket sudah habis. Bayar lagi, ke masjid gratis, gak datang. Taklim ada snacknya, ada makanannya, gak datang juga. Allahu Akbar. Gak dikasih bara api, dikasih makanan, gak datang juga. Anda bayangkan. Luar biasa itu. Ini, sayati, ala nasi zaman. Akan tiba satu masa, Anda melihat situasi itu. Pandemi, kalau itu muncul bagaimana keadaannya, apa faktornya, kita lihat faktor itu, kita turunkan faktornya, kita obati itu sehingga sifat-sifat itu tidak lahir dalam kehidupan kita. Paham? Baik, jadi ini diantaranya. Satu, ada orang sulit menggenggam agamanya seperti dia menggenggam bara. Ya, yang paling aneh itu takut menunaikan ketentuan agamanya, itu paling aneh. Paling aneh. Hati-hati, mau tahajud takut, awas. Mau bagikan waris takut, mau berzakat takut, pakai hijab takut. Itu agak aneh itu. Kenapa? Mau bersyiar takut. Itu luar biasa. Dan teman-teman sekalian, hati-hati, menggenggam bara juga. Ini memberikan isyarat yang lain. Bukan hanya orang tidak ingin menggenggamnya, tapi juga tidak mudah untuk melakukannya. Apa yang menyebabkan tidak mudah? Ada perasaan-perasaan yang membelokkan dia untuk tidak melakukannya. Apa yang membelokkan itu? Di antaranya faktor-faktor yang lainnya. Mari kita lihat. Kenapa seseorang jadi jauh dari agamanya? Sulit menggenggam ketentuannya. Seperti dia sulit menggenggam bara, takut, kena panas dan sebagainya. Di antaranya ada faktor-faktor yang membelokkan dia dari kekuatan dan keteguhan terhadap agamanya. Apa di antaranya? Kita turunkan Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 204 sampai dengan 207. Posisi paling kiri sebelah atas. Pelan-pelan ya. Dimaksud kami, kalau ada orang yang tidak teguh dalam beragama, muncul sifat-sifat tadi, kurang yakin dengan ibadahnya, kurang yakin dalam ketentuan agamanya, maka ada beberapa faktor diantaranya. Satu, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Awas, hati-hati. Ayat ini turun untuk memberikan respon pernyataan sampai nanti ayat 208-nya pada seorang Yahudi Madinah namanya Ka'ab bin Al-Ashraf. Dia orang Yahudi, kemudian masuk Islam, dan dia cukup ditokohkan pada saat itu di kalangan dia. Tapi setelah masuk Islam, dia masih suka mempraktekkan, bahkan kadang pulang pergi ke tempat-tempat ibadah yang dia pernah kerjakan dulunya. Kadang ke sinagog, kadang baca Taurat, kadang macam-macam, dia campur adukan. Diketahui oleh sebagian dari kalangan sahabat, ditanya, Anda kan sudah muslim, kenapa Anda masih membaca dan melihat-lihat ajaran Anda sebelumnya? Kata beliau, lihat kalimatnya, ini kan sama aja. Sama aja wahyu Allah kan. Taurat turun kepada Musa, Al-Quran turun pada Muhammad SAW.
Silakan cek. Dua-duanya kan Nabi, dua-duanya Rasul, dua-duanya diturunkan mendapatkan wahyu. Gak salah saya kan? Coba lihat. Ini benih-benih pluralisme. Memandang bahwa semua agama itu sama. Tidak menerima risalah yang paling sempurna. Beliau katakan, maaf, kan sama aja. Nabi Muhammad sama Rasul, Musa sama Rasul. Menerima wahyu juga. Apa saya salah kalau membaca yang ini juga? Jadi kalau ada kalangan pluralisme sekarang, orang liberal sekarang, dia ketinggalan, terlambat. Sudah ada yang dulu. Dan apa yang terjadi dengan orang ini? Coba lihat. Begitu diadukan kepada Nabi SAW, dipersoalkan, maka Nabi kemudian memanggil yang bersangkutan, diklarifikasi. Ini adabnya. Jadi kalau ada berita-berita yang tidak tepat, maka jangan langsung dihukumi. Jangan dibully, jangan dihukumi, jangan disimpulkan. Teliti dulu. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika ada berita yang tidak tepat, maka cek dulu, buktikan. Maka Allahu Akbar, dipanggil oleh Nabi, diminta dia bicara. Maka jawaban serupa dengan yang tadi. Quran diturunkan pada Anda Rasul, Quran wahyu. Musa juga Rasul, diturunkan wahyu. Kenapa sih dilarang? Masya Allah, merah wajah Nabi mengatakan, laukana Musa hayyan. Kalaupun Musa hidup sampai hari ini, dia akan ikut kepada tuntunanku. Dia akan ikut pada tuntunanku. Anda tahu, Ka'ab bin Al-Ashraf itu kata-katanya begitu memikat. Kalimatnya cantik, retorikanya menarik. Kalau orang bicara bisa yakin dengan kalimat-kalimat itu. Tapi dalam perilakunya ada sesuatu yang memalingkan dari ajaran. Dibuat seakan-akan semuanya sama. Dibuat seakan-akan Islam itu mesti bersanding pada yang lain. Diterima keseluruhannya. Sehingga bergeser nilai-nilai keyakinan kita terhadap Al-Quran. Maka teman-teman sekalian, perhatikan. Ketika dikisahkan kisah ini, tidak disebutkan orangnya, tapi dibuat dalam bentuk umum. Wa minan nasi, dari sementara orang. Saya berikan rumus cepat dalam tafsir. Jika Anda menemukan kalimat di Quran, tidak disebutkan namanya secara khusus, secara spesifik, itu artinya kejadian itu akan berlangsung lagi di masa yang akan datang dengan tokoh-tokoh dan masa yang berbeda. Ingat rumus ini. Tapi kalau disebutkan namanya secara spesifik, bahkan nasabnya, ini menunjukkan bahwa kejadian itu hanya akan dialami oleh orang yang bersangkutan, tidak akan berulang di masa yang akan datang. Contoh, Maryam, putrinya Imran, disebutkan namanya, bahkan nasabnya, wa Maryam ibnata Imran, dan Maryam anak perempuannya Imran. Bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa disentuh laki-laki manapun. Ingat, bukan mengandung melahirkan tanpa bapak, tapi tanpa disentuh oleh laki-laki manapun. Walam yamsasni bashar. Hati-hati. Kalau ada yang ngaku-ngaku, saya juga Maryam, saya bisa mengandung, bisa melahirkan tanpa bapak, banyak. Bukan cuma Anda. Tapi kalau tanpa disentuh laki-laki manapun, cuma Maryam disebutkan binti Imran. Ini bukan Maryam binti Asep, Maryam binti Udin, Maryam binti yang lain, binti Imran. Baik, jika ada nama-nama dimaksudkan, maka itu tidak akan pernah terjadi. Cuma Maryam, tidak pada yang lainnya. Tapi kalau nama tidak disebutkan, maka akan muncul kejadian serupa di masa yang akan datang, mungkin dengan bentuk yang berbeda. Jadi ketika Allah menyampaikan, hati-hati, di antara manusia ada kata-katanya yang begitu menarik, retorikanya sangat cantik. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullaha 'ala ma fi qalbi. Kadang-kadang membawa nama Allah, bersumpah dengan Allah, membawa ayat-ayat yang dipotong-potong untuk meyakinkan Anda pada apa yang akan dia sampaikan. Kata Allah, wa huwa aladul khisam. Ini musuh yang paling bahaya. Saya mau tanya pada antum, ada orang yang sekarang menyampaikan ayat-ayat Quran dipotong-potong, kemudian setelah itu membawa antum seakan-akan, mohon maaf, meyakini yang lainnya untuk menjauhkan Anda dari Quran? Banyak. Dan lebih dahsyat. Bahkan benar yang disampaikan Nabi. Orang-orang di kemudian hari lebih bahaya. Teruskan ayatnya, bahkan sampai ke ujungnya. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlika. Wa idza tawalla sa'a fil ardi. Jika dia kemanapun kemudian berjalan beraktivitas, cuma berbuat onar aja. Nyampaikan ini, pemahamannya rusak. Tidak tepat. Bahkan kalau diingatkan, wa idza qila lahu taqillaha akhadhathu 'izzatu bil its. Kalau diingatkan itu enggak benar, itu enggak tepat. Anda siapa? Saya sudah S1, S2, S3, belajarnya keluar dan sebagainya. Tapi pemikirannya tidak tepat. Silahkan cek. Jauh-jauh belajar, Masya Allah. Ada yang ke Eropa, ada yang ke Amerika, ada yang ke macam-macam, ada yang ke Leiden, ada yang ke McGill, ada yang ke Sorbonne, ada yang ke macam-macam. Sayang, pulang-pulang pada konslet. Jauh pemikirannya. Sayang. Silahkan cek. Dan paling aneh itu, mohon izin ya, paling aneh menurut saya, Anda belajar Islam kepada orang yang tidak berislam. Belajar sholat kepada orang yang tidak pernah sholat, kan gak akan nyambung.
Antum membahas tentang Islam, pergi ke negeri yang di situnya dia tidak beriman kepada Allah, sholat juga tidak. Bagaimana kemudian Anda bisa mengambil ilmu darinya? Lalu pulang Anda sebarkan pemikirannya, kan aneh itu. Itu sudah jauh-jauh hari disebutkan oleh Nabi kisahnya. Lihat di hadis riwayat Muslim bab keempat nomor hadis yang ke-6 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Lihat kalimatnya. Sayakunu fi akhir ummati, akan tiba masa di akhir-akhir umatku, dajjaluna kadzabun, munculnya para pendusta. Ingat, ada Masih ad-Dajjal, ada Dajjal, itu beda. Kalau Masih ad-Dajjal itu makhluk yang disebutkan ciri-cirinya tanda-tanda kiamat terjadi. Tapi kalau Dajjal saja itu sebagian dari sifatnya. Sebagian dari sifatnya. Di antara sifatnya apa? Suka menipu, pintar. Pintar. Saya tanya pada antum, Dajjal itu pintar atau bodoh? Sudah pernah lihat? Kalau tidak pintar bagaimana bisa menipu orang? Pintar dia. Dan ini orang pintar. Jadi yang nipu itu bukan orang bodoh, orang pintar. Dan nipunya bukan urusan dunia, bukan urusan dagang, bukan bisnis, bukan. Kalau cuma urusan bisnis dari zaman jahiliyah sudah ada. Makanya ada ayat wailul mutaffifin, celaka orang curang, bisa nipu. Ini yuhadditsunakum bima lam tasma'uhu wa la yasma'unahu aba'ukum. Dia akan banyak bicara masalah agama kepada kalian, tapi bisa membuat kalian kaget. Kata Nabi, jangankan Anda, orang dulu pun kalau dengar statement dia bisa ikutan kaget. Jangankan kita, orang dulu aja bisa ikutan kaget. Saya kasih contoh pada Anda. Misal, semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuman caranya beda-beda aja. Semuanya sama. Ini kan kalimat belum pernah kita dengar, bisa bikin kita bingung gitu. Kata Nabi, jangankan Anda yang bingung, orang dulu pun jahiliyah kalau dengar itu ikutan bingung. Saya mau kasih contoh. Quran surah ke-17 dari 73 sampai 77, ditafsir nanti di Al-Kafirun. Mohon izin ya, datang beberapa utusan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita memang beda. Kita memang beda. Tapi jangan sampai perbedaan ini membuat kita kemudian jadi berperang. Begini saja, malam ini kami sembah Tuhan kamu, besok kamu sembah Tuhan kita. Awas. Apa yang terjadi? Turun kemudian surah Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Dan seterusnya ayat sampai lakum dinukum waliyadin. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri. Kafir itu jamak, kafirun jamak dari kafir, yang menutup diri belum mau menerima hidayah. Katakan, hei orang-orang yang masih menutup diri dari hidayah, gak mau mengambil petunjuk. Makanya mereka disebut kafir tidak marah. Karena apa? Memang kami masih menutup diri. Hei orang-orang yang menutup diri, ya kami memang menutup. Apa masalahnya? Kami tutup, kami gak mau menerima hidayah. Makanya ketika disebut kafir gak marah. Orang Arab, paham bahasa Arab, paling fasih, disebut kafir, gak marah. Yang paling aneh orang sekarang, orang Arab bukan, gak bisa bahasa Arab, gak fasih juga, disebut kafir, marah. Kafir dia, kata siapa? Oh, kata siapa? Kafir. Tidak usah marah, itu bahasa sopan, sopan banget itu. Sopan, walaupun isinya tajam, benar, tapi sopan. Hei orang-orang yang tengah menutup dirinya dari hidayah. Tutup kafir, terhalang, tertutup. Banyak dari bahasa Inggris diambil dari bahasa Arab. Sugar, dari kata sukar. Gula. Kafi, dari kata kahwa, kopi. Banyak. Kafir, kafar, tertutup, terhalang. Makanya gak marah. Sopan bandingkan dengan kepercayaan lain. Masya Allah. Ini cuma perbandingan ya, cuma perbandingan secara ilmiah. Kalau keberatan kita diskusikan. Baik, lihat kalimatnya. Di Islam sopan bahasa, menutup diri. Di kepercayaan lain, Masya Allah, disebut domba antum. Tersesat pula, domba-domba yang tersesat. Lain nih katanya. Tapi kita tidak perlu mencela, ini hanya untuk saja. Kafir. Kami tidak akan pernah melakukan apa yang kalian kerjakan. Tidak akan pernah sekalipun menyembah apa yang kalian sembah. Selesai. Yang mau saya tunjukkan kepada Anda, teman-teman sekalian, dua hal. Satu, orang jahiliyah saja yang disebut sebodoh-bodohnya di umat di zaman masa masih memahami kita beda. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Kalau kita sama, nggak mungkin ngajak-ngajak Nabi. Kita beda, kata mereka. Perbedaan kita jangan sampai menjadikan kita berselisih. Sebodoh-bodohnya orang jahiliyah mengatakan kita beda. Sepintar-pintar orang sekarang, sampai bersekolah keluar, sampai gelarnya banyak, bisa mengatakan semua agama sama.
Jadi kalau kedengaran sama orang jahiliyah, ikutan kaget orang ini ya. Silahkan cek. Tapi antum mesti lihat. Kalau Quran menyebutkan, tidak disebutkan siapa orangnya, umum katanya, al-kafirun masih umum. Ini menunjukkan peristiwa itu akan terjadi lagi di masa yang akan datang. Akan ada orang-orang yang bukan muslim, memang tidak menyerang orang Islam, tapi suka ngajak-ngajak. Yuk ngajak sini, yuk ngajak situ, yuk ngajak ini, yuk ngajak itu. Antum jangan kaget, karena itu sudah fitrah dalam kehidupan, apalagi dalam dakwah. Nanti lihat kitabnya Pendiri Nahdlatul Ulama, beliau Kiai Haji Muhammad Hashim bin Asy'ari, mendirikan NU tanggal 31 Januari 1926, itu menulis 19 kitab. Kitab keduanya Risalah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Lihat di halaman ke-14, posisi paling kanan, paragraf yang pertama, baris 5 sampai baris 7. Sudah keluar fatwa tentang peristiwa tadi. Silakan cek. Baik, saya turunkan lagi. Jadi teman-teman sekalian, hati-hati. Hati-hati. Disebutkan oleh Nabi SAW, diisyaratkan akan muncul orang-orang yang membuat Anda itu bergeser dari keyakinan kepada Islam. Sehingga gak kuat lagi dengan tuntunan agama, gak yakin lagi. Tidak mengakar dengan kita, ragu kita. Mau pakai jilbab ragu, mau menerapkan syariat ragu dalam konteks beribadah, mau ke masjid ragu, mau bagikan warisan ragu dan sebagainya. Apa yang menjadikan itu terjadi? Muncul orang-orang seperti ini. Dikurangi keyakinan kita, diarahkan pada sesuatu yang tidak tepat dan sebagainya. Itu yang berbahaya. Kata Nabi, iyyakum wa iyyahum. Hati-hati, mereka bahaya. Jangan sampai Anda bersentuhan dengan mereka. Bahkan turun ayat khusus terkait dengan mereka. Quran surah keempat ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Telah tetap ketentuan dalam Al-Quran, kitabullah. Jika Anda mendengar ada orang-orang bicara mengingkari ayat-ayat Allah, siapapun dia, diingkari ayat-ayat Allah, wa yustahza'u biha, atau minimal mengolok-olok. Orang ke masjid diolok-olok, orang sholat diolok-olok, orang tahajud diolok-olok, orang menggunakan hal-hal yang baik diolok-olok, bisa. Maka kita diminta oleh Quran, jangan celah mereka, buang-buang waktu, buang energi. Saya kalimat kita yang taqudu ma'ahum, cukup jangan sertai mereka. Qa'ada itu menyertai, bisa duduk. Duduk itu bisa membaca, mendengar, menyimak, jangan simak mereka. Tontonannya jangan dilihat, jangan dibaca karyanya, jangan didengarkan kalimat-kalimatnya. Untuk apa? Hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Bukan untuk mengecilkan mereka, tapi supaya mereka sadar bahwa mereka ada salahnya. Sehingga kalau kita kemudian isolasi itu, dia tidak kita dengar, tidak macam-macam, dia merenung, saya salah, saya balik lagi dia. Kalau sudah balik lagi, kita ambil lagi ilmunya. Innakum idzam mithluhum. Kalau antum